Ya, halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport yang kita banggakan. Dan kali ini saya akan memperkenalkan dengan seorang pejabat penting di lingkungan Yogyakarta International Airport, Mas Mahyar. Mayar, bukan Mahyar. Mayar. Senior Manager Teknik. Nah, itu membawa apa saja, Mas? Membawahi fasilitas, membawahi equipment dan ICT, Pak. Dan itu kayak Kelistrikan, terus landasan, bangunan, ya sama apa lampu-lampu, IT, elpan, lampu-lampu dan sebagainya. di seluruh bandara YIA ini. Bandara YIA. Nah, kalau Pak Mayar pernah tugas di mana? Saya pertama kali tugas di Ambon, kemudian selama 8 tahun, kemudian pindah ke Lombok, kemudian ke Jakarta di PMO, Pak, Project Management Office. Terus? Ikutin kemudian praktek di proyek Semarang selama 2 tahun, pembangunan proyek Semarang. Habis itu ditarik lagi ke kantor pusat ke SPI. Habis itu ke environment selama 3,5 tahun, kemudian baru Jogja. ke Jogja. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Mayar, kayak seperti tugas dari senior manager teknik ya di bandara yang lain dengan yang di YIA ini, besarannya lebih besar di mana? Yang mana? Bandara mana? Oh, jadi gini Pak, di Angkasa Pura itu kita dibagi beberapa klaster bandara. Jadi, Oh gitu. Nah, jadi ada 5 bandara besar. Yang satu tuh bandara utama, Bandara Ngurah Rai. Yang 4-nya adalah bandara besar, yaitu Bandara Sepinggan Balikpapan, Juanda Surabaya, kemudian YIA Kulon Progo, sama Ujung Pandang dan Surabaya. Oh itu, 4 bandara besar. Iya, 4 bandara besar. Gitu ya. Nah, bandara YIA besar, termasuk besar ya? Termasuk bandara besar. Jadi struktur organisasinya sama dengan Bandara Makassar, Sepinggan Balikpapan tadi yang saya sebut, sama Surabaya, Bali. Bali lebih besar, Bali utama. Nah, kalau dari segi landasan, Pak, kalau kita ini sering mendengar ada bandara yang hanya bisa didarati pesawat besar, tapi tidak bisa terberat. Betul itu ya? Jadi gini Pak, kalau untuk ketentuannya itu sesuai dengan bubu. Jadi setiap bandara itu punya sertifikat, sertifikat bubu. Kalau untuk YIA ini dengan panjang landasan 3.250 kali 45, itu pesawat yang terkritis untuk bisa landing di sini adalah Boeing 777 seri 300 IR. Gitu. A380 juga ya, bisa ya? A380 kita harus mengajukan izin lagi karena sesuai dengan bubunya. Jadi perizinan di bubu itu mencantumkan ada kategori untuk PKPPK atau ARRF. Jadi si pilot akan menyesuaikan kategori dari PKPPK, pemadam kebakarannya Pak. Nah untuk YIA ini kategori 8, sedangkan kalau yang untuk A380 itu paling tidak kategori 9 seperti Bali. Jadi memang kalau secara panjang landasan kita lebih panjang daripada Bali. Bali kan cuma 3.000. Di YIA ini 3.250. Cuman dari kategori PK-nya sendiri kita 8, Bali 9. Jadi PK saat itu ini pemadam kebakaran. Persyaratan pendukung ya? Ya, pendukung, Pak. Melekat tapi ya? Melekat betul. Jadi di Bali kenapa bisa A380? Karena PKPPK-nya sudah kategori 9. Itu pun sebenarnya penumpangnya tidak full, Pak. Oh gitu. Ya, tidak full. Karena kalau A380 full, kategori PK-nya harus 10. Oh gitu. Dan panjang landasannya harus lebih dari itu. Paling tidak seperti kita. Kalau penumpang full A380 di YIA bisa? Panjangnya? Panjangnya bisa. PK-nya ya? PK-nya yang harus di-upgrade. Nah, Pak Mayar, ini kalau Pak, kalau seperti pesawat ya, yang Pak Mayar tahu yang jenis apa ya, dalam keadaan mendarat, itu tekanannya berapa ton tuh Pak? Kalau Boeing 777 ya Pak? Ya, 777 misalnya. Ya, saat ini sih yang baru mendarat di sini baru Airbus 330. Ya. Yang saat ini secara rutin ke Jeddah gitu ya. Terus kemarin sempat Boeing 777 seri 300 yang pesawat dari Jepang ya.
Itu kira-kira berapa Pak tekanannya waktu mendarat itu? Saat segitu itu? Saya kurang hafal ya Pak. Berapa? Tapi landasan ini Landasan mampu? ini mampu Pak. Jadi landasan kita ini punya PCN itu 89. Jadi kalau seandainya untuk ACR-nya paling tidak ada 10% lah ya. Jadi bisa sampai 106 lah. Oke. Artinya pesawat untuk Airbus A380 kita mampu Pak. Mampu ya? Mampu. Tinggal iya. persyaratan pendukung tadi Persyaratan ya? pendukungnya yang harus dipenuhi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari fasilitas TKPPK-nya yang harus disesuaikan kategori. Nah, itu kan kaitan dengan berita Pak, bahwa YIA ini termasuk kondusif ya, bisa mengantisipasi gempa Ya. sampai skala Richter tertentu dan juga tsunami. Ini bagaimana Pak Mayar keterangannya? Iya, jadi seperti yang kita ketahui kan YIA ini berada di pesisir selatan Yogyakarta Pak ya. Jadi di sana ada namanya Megatrust, jadi pertemuan antara lempeng Indo-Australia sama Eurasia. Nah di sini berdasarkan evaluasi dan hasil kajian dari BMKG itu dinyatakan bahwa untuk gempa yang terbesar itu ada 8,5 magnitudo. 8,5 magnitudo dengan ketinggian tsunami setinggi 12 meter. Nah, mitigasi yang dilakukan Bandara YIA dalam desain dan proses pembangunannya untuk tanah ini kan berupa pasir Pak. Awalnya kan pasir ya. Jadi pasir ini kan merupakan tingkat kepadatannya rendah. Jadi dilakukan dulu proses pemadatan, dan proses pemadatan itu dilakukan dengan alat berat yang dinamakan dynamic compaction. Itu runway, taxiway maupun apron itu dilakukan proses pemadatan dengan dynamic compaction. Hal ini untuk mengantisipasi apabila pada saat gempa terjadi likuifaksi. Karena ininya kan sendiri lahannya kan berupa pasir, di mana di hasil evaluasi dari atau kajian dari BMKG itu di kedalaman 6 meter itu ada potensi likuifaksi. Jadi dilakukanlah dynamic compaction ini sampai dengan kedalaman 8 sampai 10 meter. Jadi pemadatan dengan alat berat. Begitu juga dengan terminal juga dilakukan rapid impulse compaction. Jadi kayak stamper Pak, tapi pakai alat berat ya, dengan ketinggian tertentu itu dilakukan hantaman berulang-ulang sama 40 sampai 60 kali. Nah, itu di terminal. Kenapa dilakukan rapid impulse compaction? Karena untuk mempercepat dan juga lebih efektif Pak. Ya, jadi kesimpulannya. Terus saya tambahin Pak, yang kedua yaitu dari sisi fondasi. Fondasinya menggunakan fondasi dalam yaitu bore pile sedalam 26 meter. 26 meter? 26 meter Pak. 26 meter dengan diameter 1,2. Kemudian dapat kami tambahkan lagi untuk mengantisipasi magnitudo 8,5 skala Richter tadi, untuk mutu betonnya sendiri itu FC35 atau Staraka 421. Jadi itu mutu beton yang biasanya buat di apron Pak. Nah, itu mulai dari pondasi, kemudian balok sama balok sama kolom itu menggunakan K421. Jadi memang betul ya beritanya bisa tahan sampai 8,5 magnitudo. Ya. Itu mitigasi yang sudah dilakukan oleh Angkasa Pura I dalam proses pembangunan Bandara YIA ini. Padahal itu dibangun dalam waktu setahun ya? Ya, betul, 1 tahun. 1 tahun ya? Dari April 2019. Listrik itu menghidupi Bandara YIA ini berapa watt? Jadi dimulai pintu masuk tol gate itu, kalau kita masuk itu sudah terpantau Pak. Begitu juga posisi kita sekarang di sini. Masuk ini ya? Ini masuk, kita terpantau.
Nah, kalau yang untuk tsunami, mitigasi yang sudah kita lakukan yaitu bangunan-bangunan yang ada di YIA ini itu menyesuaikan dari ketinggian tsunami 12 meter tadi. Jadi seperti terminal ini lantai satunya posisinya plus 9, lantai 1. Oh iya. Plus 9,25, kemudian Jadi, lantai 2-nya permukaan. di 15 meter, Ya. kemudian lantai 3-nya di 21 meter. Jadi kalau tsunami misalnya, ya maaf ya kita tidak kendaki, terjadi gitu Pak, jadi yang kena itu hanya lantai 1. Dan lantai 1 kan tidak ada apa-apa. Ya. Kemudian kita peralatan mechanical elektrik kan ada di lantai 2. Oke. Sehingga masyarakat itu yang evakuasi itu bisa berada di lantai 3 sebagai titik kumpul. Ya. Titik kumpul. Selain itu, selain di terminal, kita juga ada bangunan gedung admin di lantai 4, kemudian di gedung krisis center juga lantai 4, itu bisa menampung 1.000 orang, begitu juga gedung admin 1.000 orang, dan yang di terminal ini mungkin puluhan ribu Pak. Di lantai 3 yang terdiri dari lobi keberangkatan. Kawasan check-in dan Tugu Malioboro, gedung penghubung juga termasuk di 15 meter. 15 Wah, meter. aman. Aman. Ya. Nah, Pak Mayar, listrik untuk menghidupi Bandara YIA ini berapa watt? Listrik Jadi, PLN. Ya, jadi saat ini kita berlangganan listrik PLN itu Pak 8,6 mega volt ampere. 8,6 mega. Ya, 8,6 mega. Itu kalau diwattkan sekitar 6,7 ya. 6,7 juta. Juta watt. juta Iya, watt, iya, iya. Hampir 7 lah. Hampir 7 juta. Nah, dengan cost speed 0,8 ya. Nah, Iya. Dengan kondisi listrik PLN seperti itu, untuk backupnya bagaimana, Mas? Untuk backupnya Kalau sendiri, mati, kalau mati, ya. Jadi kita ini di sini kan ada fasilitas yang tidak boleh mati, Pak. ya, Ya, seperti AFL. Kenapa? Pada saat misalkan pesawat mendarat pada malam hari, tiba-tiba lampunya nggak lucu mati. itu. Iya, betul. Jadi bisa-bisa pesawat akan naik lagi. Nah, itu kita backup dengan UPS, Pak. Uninterruptible Power System. Ya. UPS ini ada 300 kVA khusus buat AFL. UPS. Kemudian dilengkapi lagi dengan genset 400 kVA khusus buat AFL. Kemudian untuk beban-beban di seluruh bandara YIA ini kita ada backup genset 5 kali 2.500 kVA. Jadi 12.500 kVA atau 12,5 mega volt ampere. 12 juta. Ya, Watt. 12 juta watt. Backupnya 10 Pak. 10 juta, 10 juta watt. Ya. Genset. Genset. Boleh lihat kita, Pak? Boleh Pak, Oh. silakan. Nanti saya akan antarkan Dan Bapak. itu pun letaknya di dak, Di ya? lantai 2 Pak. Tidak melekat di Tidak di lantai 1. tidak di lantai Nah, tanah ya, Iya, tapi di lantai 2. ketinggian. Jadi Jadi ini juga salah satu mitigasi antisipasi ya? untuk bila terjadi tsunami. Itu kalau satunya 2,5 kVA. Satunya 2,5. 2.500 kVA. kVA. Satunya ada 5. Ada 5. Jadi 12.500. Itu harus siap setiap saat. Standby Pak. Jadi ada 3 yang kita standby-kan, yang 2-nya kita bergantian nanti. Backup. Nah, Ya. backup, ya. Hebat ya, Pak ya. Iya ya. Ini masyarakat nggak tahu ya. Kita ada 10 juta watt genset backup ya. Nah, terus untuk keamanan, bagaimana memantau keamanan dengan area seluas ini, Pak Mayar? Ya. Jadi untuk masalah keamanan di Bandara YIA ini sudah terpasang 671 CCTV. 671 Satu CCTV. Iya, yang terpasang di dalam gedung terminal, di sisi airside maupun landside ya.
Jadi dimulai pintu masuk tol gate itu, Ya. kalau kita masuk itu sudah terpantau, Pak. Dan kita Begitu bawa juga posisi kita sekarang di sini. masuk ini ya. Ini masuk kita terpantau. Jadi kita ada ruangan di terminal itu, suatu ruangan yang dinamakan AOCC, Airport Control Airport Operation Control Center. Ya. Jadi disitulah tempat bisa memantau kegiatan-kegiatan yang ada di Jadi kalau sekitar bandara. full itu 671 layar. Oh, kalau layarnya enggak, Pak. Ya, tapi kan bisa dipecah CCTV, sesuai bisa. kamera itu kan. Betul, betul. Tinggal fokusnya di mana gitu kan. Betul, fokusnya di mana. Jadi bandara ini betul-betul canggih ya dari segi keamanan. Dari sisi keamanan kita juga lengkapi untuk daerah-daerah non-public area, pintu-pintunya dikasih access door. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menggunakan kartu access door yang bisa masuk. Begitu. Nah, itu CCTV itu ya berarti kita nggak bisa macam-macam tahu itu, kita aneh-aneh dikit aja udah ketahuan ya. Iya. Dan langsung bisa didatangi oleh AFSEC ya, AFSEC, Aviation Pak, Security betul. ya. Betul. Nah, kebanggaan apa lagi yang bisa ditonjolkan di YIA ini Pak Mayar dari segi teknik? Dari sisi teknis, dari sisi ini Pak, implementasi energi ya, penghematan, efisiensi. YIA ini sudah mendapatkan green building dari GBCI untuk bangunan hijau. Green building, kemudian YIA ini juga ikut PSBE Pak. Jadi penghargaan Subroto Award untuk kategori bangunan hijau. Bangunan hijau. Sementara itu sih Pak. Tapi penghargaan dalam waktu pendek sudah didapatkan ya? Sudah didapatkan. Sudah didapatkan, padahal terkendala sempat pandemi ya? Pandemi Pak, ya jadi proses penyelenggaraannya dilakukan secara hybrid juga, secara online. Kalau kita secara awam ya, melihat ini berarti ini kabel kan sudah tanam semua ya? Sudah tanam. Ini berapa kilometer ya kabel itu ya? Total ya? Sebenarnya banyak kan? Banyak, itu Pak. ngamaninnya gimana Pak? 31 31 di Sudo, Pitulas. di sudah apa? Nah, kalau komentar dari masyarakat pengguna yang masuk ke Pak Mayar, walaupun mereka tidak mengetahui secara teknis ya, tapi apa yang mereka secara awam katakan? Bandara ini ya canggih ya Pak ya. Gitu ya. Iya, peralatan-peralatannya ya update lah ya terhadap kemajuan teknologi. Dan itu yang memang kita terapkan di Angkasa Pura I. Nah, terkait dengan transformasi digital kita lakukan juga, dan tidak kalah pentingnya adalah transformasi dari human gitu loh, dari manusianya sendiri, dari SDM kita juga kita tingkatkan terkait dengan peralatan dan fasilitas-fasilitas yang di mata orang awam itu sudah wah gitu ya Pak, sudah modern. Dari sisi untuk pemeliharaannya juga kita tingkatkan. Ya. Nah Pak Mayar, kalau kita secara awam ya, melihat ini berarti ini kabel kan sudah tanam semua ya? Udah tanam? Tidak ada yang melintang-melintang di Underground. atas? Nggak ada, Pak. Ya kan? Nggak ada. Nah, kalau kita secara awam mungkin melihat ada mungkin berapa kilometer ya kabel itu ya? Total ya? Sebenarnya banyak kan? Banyak, itu Pak. ngamaninnya gimana Pak? Ya, karena posisinya kan di bawah tanah, Pak. Standarnya penanaman kabel itu kan 80 cm. Tapi karena kemarin itu ada pemadatan kembali ya, leveling, itu posisinya masih di bawah. Makin dalam. Aman, Pak. Ya. Aman ya? Jadi kita untuk kabel ini ring system, Pak. Ada beberapa, kita ada 10 substation untuk menyalurkan catu daya baik dari PLN ini maupun dari Catu Jaya Genset. Apabila terjadi pemutusan power dari PLN, kita ada 10 substation yang
semuanya untuk membackup fasilitas yang ada di YIA. Dan itu Pak Mayer bagaimana mengontrolnya setiap saat 24 jam itu? Jadi di ruang MPH namanya Pak, di situ ada monitoring SCADA. Jadi teman-teman dapat mengetahui bahwa mana-mana substation yang tersupply, yang energize, yang on gitu kan. Jadi kalau terjadi gangguan akan bisa terdeteksi lebih dini. Gangguan-gangguan yang terjadi. Jadi itu secara komputerized juga ya? Ya, Pemantauannya ya? ya SCADA sistem. Jadi bisa cepat diketahui kalau ada problem. Cepat bisa diketahui kalau ada problem. Dan juga teman-teman bisa mengeksekusi langsung di SCADA sistem Gitu ya? SCADA-nya. Iya betul. Karena kecanggihan sistem ya. Ya. Kalau kita awam kan bisa nggak bayangin Pak, sepanjang itu sebesar ini ngontrolnya gimana ya? Harus lari-lari. Wah, nggak kerasa nih ngobrol dengan Pak Mayer nih menunjukkan ya YIA memang sangat menjadi kebanggaan kita semua. Betul Pak. Ya, Iya. kita harus bersyukur dan berbangga dan turut merawat dan turut memiliki dan turut andil. Ayo kita besarkan lingkungan yang ada di YIA. Nah, Pak Mayer ini asli mana Pak? Saya Puja Kesuba Pak, Putra Jawa kelahiran Sumatera, asli Bengkulu. Gitu ya? Bengkulu. Tapi ada ibu Jawa. Oh istri Jawa. Istri Jawa. Istri Jawa. Ini- Bapak Jogja. Ini anu ya Pak, saya ada namanya sesi dunia Jawa. Kalau saya sebut angka dalam bahasa Jawa, Bapak menerjemahkan bahasa Indonesia bisa nggak Pak? Bisa, insya Bisa Allah ya? bisa. Bisa. Kita coba ya Pak ya. Kawan 300 gangsal. Kawan Kawan 4.000 300 300 gangsal. sem- 8 gangsal. 8 wolung 8 ya. Ya, 8 gangsal. Gangsal Gangsal 4 ya. 5. Oh 5 ya. Jadi berapa tadi? Kawan 300 gangsal jadi berapa? Wah, 4.000. Kalau anu Pak, sekarang gini. Saya jumlah angka dijawab bahasa Oh. Jawa. bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Pak namanya? Bahasa Indonesia aja Ya, susah, ya. Pak. Rolas tambah pitulas. 12 ditambah 17. Ya, berapa? 29. 29. Nah, benar ini ada. Terus Nah, 31 disudo pitulas. 21, 31 31. disudo pitulas. Sudah itu apa? Disudo dikurangi. Oh, dikurangi. 17. Ya, piro? Berapa? 31 dikurangi 17. Jadi selesai ya. 14. Ya, betul, pinter. Sekarang anu, Pak. Songo dipun kirangi songo. 8 dikurangi Songo. 9. Ya, songo dipun kirangi songo. 9 dikurangi 9. 0. Ya, betul. Yakin aja, Beh. Yakin aja. Selangkung dikirangi 11. Selangkung itu berapa ya? Ayo, selangkung berapa? 25. 25. Ya, dikirangi 11. Dikurangi 11. Ya. Iya, 14. Ah, betul. Oke, terakhir. Siap. 6.700 kawan doso 3. 6.700 Ya, betul. 6.700 kawan doso 3. Sekawan 4 doso 3. 43. Ya, betul. Jadi belajar. 6.743. Ya, ini bukan kuis tapi belajar bahasa Jawa. Terima Nah, kasih. Pak Mayer senang sekali dan teman-teman kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa tentang bagaimana kehebatan Yogyakarta International Airport yang kita cintai. Sampai jumpa.